Ini Nabi bilang man massa. Al-massu itu apa maknanya? Megang itu apa megang? Maka dalam bahasa Arab Qamus Muhit Al-Imam Al-Fayruz Abadi, termasuk Imam Ahmad Al-Fayumi dalam kitab Misbahul Munir, ni lughat ni vocabulary, mas ail jas bilyad, yang namanya memegang itu pakai telapak tangan, ini namanya megang. Kata Nabi, siapa pegang? Kita kudu pahami megang itu bagaimana. Kan ini bahasa hadis. Megang itu bagaimana? Kalau begini bukan megang, namanya nyentuh, lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa kharaja bi adamiyyin farjul bahimati. Betul ya? Wa kharaja bi adamiyyin farjul bahimati, dan keluar dengan kata-kata farji bangsa manusia, farjul bahimati oleh kemaluan binatang, idh la yustaha, karena tidak disyahwati kemaluan binatang, wa min sama jazan nazaru ilaihi, dan dari sana alasan idh la yustaha jazan nazaru ilaihi, boleh memandang kepada kemaluan binatang. Bi batni kafin, memegangnya dengan bagian dalam telapak tangan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man massa farjahu, wa fi riwayatin man massa dzakaran falyatawadda, barang siapa yang memegang akan kemaluannya. Dalam satu riwayat, barang siapa memegang akan zakar, falyatawadda, maka hendaklah ia berwudu. Wa batnul kaffi huwa batnur rahataini wa batnul asabi'i wal munharifu ilaihima indan tibaqihima ma'a yasiri tahamulin duna ru'usil asabi'i wa ma bainaha wa harfil kaffi. Dan adapun bagian dalam telapak tangan itu adalah bagian dalam dua dampal. Ini rohah namanya, kita orang telapak tangan juga namanya. Wa batnul asabi'i, dan bagian dalam jari-jari. Wal munharifu, dan yang tepian, yang pinggir, ilaihima, kepada keduanya, jari dan telapak tangan. Indan tibaqihima, ketika menutup keduanya telapak tangan itu. Ma'ayasiri tahamulin, serta sedikit menekan. Duna ru'usil asabi'i, tidak membatalkan.
tidak yang dimaksud bagian dalam telapak tangan, ru'usil asabi'i, bagian dalam jari jemari, wa ma bainaha, dan barang yang antara jari jemari, wa harfil kafi, dan tidak juga pinggiran telapak tangan. Wallahu a'lam bissawab. Kita bedah dulu sebelum kita lanjutkan. Jamaah sekalian yang mulia, kajian kita pada malam hari ini masih melanjutkan batal wudu yang ketiga, di mana batal wudu yang ketiga itu kemarinnya memegang kemaluan manusia, itu membatalkan wudu. Memegang kemaluan manusia itu membatalkan wudu. Materi pokok memegang kemaluan manusia. Yang membatalkan wudu yang ketiga memegang kemaluan manusia. Ini harus kita fahami. Setiap ibarat ada mafhum mukhalafahnya, ada pemahaman terbalik di luar yang tertulis. Yang tertulis yang batalin memegang kemaluan manusia. Pertanyaannya, bagaimana kalau bukan manusia? Itu pertanyaannya. Maka di sini dijelaskan, wa kharaja bi adamiyin farjul bahimati, keluar dengan kata-kata kemaluan manusia bila ada orang memegang kemaluan binatang, sapi, kebo, kambing dah, kita pegang. Ini bagaimana? Maka tentu bila memegang kemaluan manusia sama dengan wudu batal, maka pemahaman terbaliknya, bila memegang bukan manusia kemaluannya, maka tentu wudunya tidak batal. Bukan manusia, punya sapi dia pegang-pegang, pegang aja dia, begitu, itu tidak batal. Kalau begitu pulang ngaji mau saya pegang juga nih, monggo. Begitu. Kita nggak ngomongin dosa apa kagak, kita nggak ngomongin ke sana, lagi ngomongin batal atau tidak. Begitu. Kalau hukum jangan dicampur adukkan. Ada orang puasa Ramadan tapi tidak sholat zuhur, sengaja enggak sholat, dia gojek aja dia, begitu, dia nyopir aja bis, enggak sholat. Pertanyaannya, puasa batal enggak? Begitu. Jadi kita jangan terprovokasi, cari dulu pada yang membatalkan puasa. Ada enggak yang membatalkan puasa enggak sholat? Enggak ada, enggak batal. Boleh dong ninggalin sholat, bukan itu materinya. Yang Anda tanya batal tidak, bukan masalah boleh sholat atau tidak boleh. Bukan itu kajian kita. Jadi harus dipisah antara hukum satu dengan yang lain, supaya kita tidak keliru di dalam memahami hukum agama. Begitu. Kenapa tidak batal? Nabinya bicara dalam hadis yang sahih kemarin itu adalah kata Nabi, idza massa ahadukum
dzakarahu falyatawadda. Dalam hadis riwayat Imam Malik di dalam Muwatta'nya, Imam Ahmad di dalam Musnadnya, Abu Dawud di dalam Sunannya, dan ashabus sunan lainnya, banyak. Bila salah seorang anda, tuh yang disebut anda, kamu, kalau kamu kambing gak bakalan diajak ngomong sama Nabi. Pegang zakarnya, masa zakar kambing, zakar kita manusia kala itu, maka wajib wudu, mananya wudu batal. Dalam hadis yang lain Nabi sampaikan, idza massa ahadukum zakarahu fala yusalli hatta yatawaddaa. Siapa orang yang pegang zakarnya jangan sholat sehingga wudu dulu. Artinya wudu batal dengan pegang kemaluannya, nya manusia. Sehingga kalau bukan manusia tidak batal. Apa alasannya memegang kemaluan bukan manusia tidak batal? Di sini dijelaskan, idz la yushtaha, yakni laisa farjul bahima min sya'nihi annahu yushtaha. Tidaklah kemaluan binatang itu termasuk yang disyahwati. Secara akal sehat, kalau orang timbang lihat pantat kambing bangun, miring dia, miring dia. Itu begitu. Siapa yang nanya apa yang bangun? Jangan diterusin, jangan. Karena itu nggak ada syahwat. Begitu, nggak disyahwati. Oleh karena bukan madzinatu syahwa, farji binatang, maka mandangnya boleh. Wa min sama jazan nazaru ilaihi, atas dasar tidak ada syahwat, orang memandang-mandang, lihat-lihat kepada kemaluan binatang boleh lihat. Cuman dosa apa kagak? Ini sisi lain. Lihatnya boleh aja. Jadi ndak ada wajib kemudian saudara punya kambing lalu dikasih rok kambingnya. Kagak. Buang-buang duit lagi. Begitu. Ndak perlu dikasih. Ndak wajib. Dikasih rok nih, belakangnya tutup nih, takut ada yang lihat, boros. Buat biaya beli rumput aja mahal di Jakarta, mau biaya rok lagi, belum dicuci, mana kagak cebok lagi dia, apa enggak puyeng. Jadi yang kayak begitu agama tidak masuk. Sehingga memegang kemaluan binatang tidak membatalkan wudu. Begitu. Cuman ingat, nabinya bilang man massa, siapa orang pegang. Nah, kita harus paham yang namanya hadis termasuk Quran ini ada perangkatnya. Tidak bisa orang memahami sembarangan. Quran ada orang, mari kita kembali kepada Quran dan hadis. Yang mana yang harus kita kembali? Quran yang dipegang Quran terjemahan depan. Begitu. Bukan begitu. Meruntuhkan kitab-kitab ulama. Semua itu butuh ilmu. Tidak bisa. Kembali kepada Quran dan hadis itu maksudnya ulama,
bukan kita. Kalau kita ndak, yang disuruh apa kita? Yang disuruh kita kembali kepada suruhan Quran dan hadis. Itu kita. Ada dua sasaran agama. Ada kembali kepada Quran dan hadis, ada kembali kepada suruhan Quran dan hadis. Yang disuruh kembali kepada Quran dan hadis ulama. Ulama jangan sampai keluar kalamnya dari Quran dan hadis. Mereka, bagi kita yang awam ini, kembali kepada ulama, sama ujungnya kembali kepada Quran dan hadis. Begitu maksudnya. Imam Haddad, seorang mujaddid abad 12 Hijriah, yang ratibnya masyhur dibaca oleh kaum muslimin, bahkan populer, apalagi sekarang ada virus corona. Ada doa, ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf, ya amanal khaifin salimna mimma nakhaf, ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf wa nakhbar. Ini kan amalan antivirus. Tak perlu panik kita, baca aja Ratibul Haddad. Sudah, ini diajarkan doa yang kayak begini. Tak perlu kita takut sama virus, takutlah sama yang nyipta virus. Allah begitu. Roja aja. Kata beliau, wa'lam annahu la yastaqillu fi ardi jami'i umurihi allati taqa'u lahu minhu fi zahirihi wala fi batinihi 'alal kitabi was sunnati kullu ahad, fa inna dhalika makhsusun bil ulama'ir rasikhin, fa in ajazta an syai'in min dhalik fa'alaika birruju'i ila man amaraka Allah ta'ala birruju'i ilaihi fi qawlihi azza wa jal fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Kata beliau, perlu anda camkan dalam Risalatul Mu'awana nasihati kita bahwa tidak setiap orang bisa langsung comot dari Quran, bisa langsung comot dari hadis. Tak bisa semua orang. Bukan semua orang yang disuruh kembali ke Quran dan hadis. Bukan. Fa inna dzalika makhsusun bil ulama'ir rasikhin. Sebab itu tugas mereka ulama mujtahid sekelas Imam Syafi'i yang hafal Quran dari umur 7 tahun 30 juz, hafal kitab hadis Al-Muwatta hampir 4.000, itu cuman 9 hari dia hafal. Yang kayak begitu, yang kalau baca Quran Ramadan 60 kali khatam di dalam solat, di luarnya jangan ditanya. Kita bukan kelas mereka, bukan kelas. Itu kelas ulama yang kembali ke Quran dan hadis. Kita mau kelasnya balik sama ulama. Ini kita boro Arab gundul, Arab gondrong masih belepotan kita baca. Bener nggak? Lah kita susah mau kemana? Susah, ndak begitu. Kita balik sama ulama supaya kita tidak salah dalam memahami agama. Tidak salah. Mana yang dimaksud mas? Ini Quran hadis repot, saudara. Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran pada jilid 2 itu beliau sampaikan, wa'lam annahu yahtajul mufassir ila kitabillah
wa ila sunnati Rasulillah ala arba'ata asyara fannan min fununil ilm. Orang kalau pengen terjun di dalam Quran, lautan ini, terjun dalam hadis Nabi, dia butuh perangkat 14 disiplin ilmu harus dikuasai. Bagaimana itu? Tanpa itu sulit memahami. Ilmu lughat sebagai modal dasar, wong Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab. Ini harus dikembalikan kepada lughatul Arab. Belum nahwu, sorof dan seterusnya, dah banyak ilmu perangkat haruslah dikuasai. Ini Nabi bilang man massa. Al-massu itu apa maknanya? Megang itu apa megang? Maka dalam bahasa Arab, Qamus Muhit Al-Imam Al-Fayruz Abadi, termasuk Imam Ahmad Al-Fayumi dalam kitab Misbahul Munir, ini lughat, nih vocabulary. Mas ail jas bilyad, yang namanya memegang itu pakai telapak tangan. Ini namanya megang. Kata Nabi, siapa pegang, kita kudu pahami megang itu bagaimana. Kan ini bahasa hadis. Megang itu bagaimana? Kalau begini bukan megang, namanya nyentuh, lain. Lames, ini nabinya mas, ini ulama tugasnya. Mereka yang jelasin ini, yang hebat-hebat ini. Maka kalau megang, yang bikin batal wudu itu bibatnil kaf, megangnya dengan bagian dalam telapak tangan. Itu kata Fathul Muin. Yang bikin batal batnul kaf, bagian dalam telapak tangan. Dari mana ini? Nabi juga yang bilang, hadisnya sahih. Idza afdha ahadukum biyadi, ifdha bil yad, megang dengan tangan. Tangan berarti pakai ini, saudara. Yang batalin wudu kalau dakarnya atau kemaluannya pakai ini, batnil kaf, bagian dalam telapak tangan. Kalau saudara punya zakar gatal, nih zakar, saudara digitu-gituin, batal nggak? Kenapa? Bukan bagian dalam telapak tangan. Ini menyentuh namanya. Kita tidak menyentuh, megang. Ini bahasa Arab, bahasa tuh. Megang pakai ini. Kalau ini tidak batal, megang zakarnya pakai ini. Sebab ini bukan megang namanya, jepit. Jepit. Nah, megang pakai ini. Batnul kaf. Dasarnya mana? Nih Fathul Muin tulis, man massa farjahu falyatawaddo. Siapa yang pegang farjinya. Satu riwayat, man massa dzakaran falyatawaddo. Siapa yang pegang zakar maka wudu. Ini hadis sahih di Abu Dawud ada. Siapa yang pegang farji, kalau farji lebih umum, kemaluan depan, belakang. Makanya lubang dubur batal. Karena nabinya ngomongnya farji. Satu hadis lagi zakar, satu lagi umum. Maka riwayat umum ini maksudnya bukan kemaluan depan doang, belakang juga masuk. Yang namanya mas, ini hadisnya tuh. Di sini ditulis tuh hadisnya. Man massa farjahu falyatawaddo. Siapa yang pegang kemaluannya, farjahu, kalau farjahu hadisnya ada di Ibnu Majah, juga Imam Ahmad dalam musnadnya,
Abu Zur'ah di dalam kitabnya semuanya ini sahih hadisnya. Ada juga yang hadisnya pakai zakar. Itu Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban ada. Ini namanya hadis nih. Siapa pegang mas? Mas tu jis biliat, megang dengan tangan. Ini falyatawaddo. Lam tu lam amar. Dalam usul fiqih tu jamul jawami al amru idza tujrida anil qarina unsurifa lil wujub. Segat perintah itu bila tidak ada qarinah yang memalingkan maknanya wajib, maka falyatawaddo, wajib wudu. Kalau wajib wudu, ngapa kalau tidak batal? Kan begitu. Enggak mungkin diwajibin wudu kalau tidak batal. Itu menunjukkan kalau diwajibin wudu berarti wudu batal kalau pegang kemaluan. Cuman megangnya pakai bagian dalam telapak tangan. Nih mana yang batalin, mana yang tidak. Nih ngukurnya begini, lihat biar enggak salah. Mana maksud bagian dalam? Ini kita ndak punya bahasa ini, bahasa Indonesia ini. Ini namanya telapak tangan juga. Ini juga telapak tangan juga kita. Bahasa Indonesia ini miskin bahasa, miskin. Rada repot ini. Ini orang Jawa namanya dampal ini. Orang Jawa ini namanya epe-epe, bahasa dia itu. Orang Jawa bahasanya. Jadi punya bahasa. Kita orang miskin bahasa bagian ini. Kalau ini rohah, ini yang batalin mana, yang tidak mana, tutup caranya. Untuk mengetahui dalam dan luar, tutup. Tuh nutupnya begini. Nutupnya begini. Ini nutup bagian dalam telapak. Nutupnya begini. Dicoba mas saudara. Begitu maksud saya. Biar saudara tahu. Jangan itu. Contoh saya liatin makanya biar jangan salah. Mana yang dirapetin, mana yang enggak. Ini contoh dalam telapak tangan. Belum ngomong dalam jari. Kalau dalam jari saudara begini. Kalau ngomongin jari begini. Ini namanya jari. Ngukur mana dalam mana luar. Saudara lihat di tangannya. Mana yang kelihatan, mana yang tidak. Untuk jari. Tuh, ininya terbuka. Ngerapetinnya ini. Maka ini yang ketutup rapat. Kalau kesentuh yang ketutup rapat batal. Yang kelihatan tidak batal kalau kena dakar. Begitu. Ukurnya begini. Jangan begini nyontoinnya. Nih gitu kata kita. Mana yang batal, mana tidak. Nih begini. Maka kalau begini, ini terbuka. Kalau begini, nih gitu. Masalah dia neranginnya. Ini cuman ukur ini doang. Kalau begini. Kalau nih yang ketutup batal, yang terbuka tidak. Ini terbuka, tidak batal. Bukan begitu. Kalau jari begini. Mana yang ketutup dari jari itu batal. Mana yang terbuka tidak batal. Ini berbicara batal. Jadi sehingga saudara zakarnya kena ini, batal enggak? Kenapa? Tidak termasuk mas bahasa Arabnya, memegang. Kena ini enggak batal. Itu yang disebut wa ma bainaha, duna ma bainaha. Tidak membatalkan antara jari-jari. Ini maksudnya.
Mana lagi yang nggak batalin? Ujung jari. Tuh lihat ujungnya. Ini saudara habis wudu kena pakai ini. Ya nyenggol lagi kata kita. Nyenggol mana ininya nih? Yang ini apa yang ini? Kayaknya ini deh. Nggak batal kalau ini ya. Begitu. Batal. Begitu juga pinggirnya telapak tangan. Nih pinggir. Nggak batal. Ini nggak batal. Nih yang nggak batal nih. Dari sini, 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 sini. Tuh. Nggak batal. Terus yang lainnya. Yang ini batal. Ini batal. Ini batal. Ini batal. Maka ketika kita megang gatel banget. Gini aja saudara. Enggak batal. Begitu. Gitu. Ini kayaknya kena virus kolornya kayaknya. Gitu. Kayak gitu. Kayak gitu. Tuh gitu. Itu makna wabatnul kaf. Yang dimaksud bagian dalam telapak tangan. Huwa satu yang batalin batnur rohaten, bagian dalam dua telapak. Ini maksudnya bagian dalam. Terus wabatnul asobi, ini batal, bagian dalam jari. Wal munharif ilaihima indan tibaqihima, pinggiran keduanya ketika ditutup. Ini maksudnya. Yang ketutup, yang minggir-minggir yang ketutup. Yang ketutup saja. Ini pinggiran ini ada dua. Yang rada mari ketutup batal. Yang terbuka tidak. Dengan ditekan sedikit kata kitab. Tuh cara nekannya ini begini, ini begini. Yang kelihatan tidak batal, yang tidak kelihatan batal kalau nyentuh zakar. Kalau nyentuh tentu maksudnya tanpa penghalang. Kalau ada penghalang mah ndak batal. Kalau kita hadis nih, kita ngaji hadis, coba perhatikan nih hadis Abu Dawud aja tuh. Man massa farjahu, man massa dzakaron, siapa pegang farjinya. Nih hadis ini satu doang nih. Itu terkesan mau dia pakai penghalang, mau tidak. Nggak ngomong penghalang hadis itu. Itu batal wudu. Nggak begitu ulama. Ulama itu cek seluruh hadis. Minimal 14 kitab hadis harus dicek sama dia. Bukhari hampir 10.000 itu hadisnya, cari semuanya. Muslim hampir 10.000, cari. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Sunan Ad-Darimi, Muwatta Imam Malik, Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Khuzaimah, Al-Mustadrak Imam Hakim, Musnad Ahmad bin Hanbal, Sunan Al-Baihaqi, Mu'jam At-Tabarani. Bongkar dia semuanya. Mana kita keburu ngaji aja Bulughul Maram. Kita cukup. Anda harus bongkar semuanya. Maka bakal ketemu lagi, ada hadis lagi dari Nabi. Kata Nabi, idza afdha ahadukum biyadihi ila farjihi wa laisa bainahuma sitrun wala hijabun falyatawadda.
Kata Nabi, bila memegang salah seorang kamu dengan tangannya kepada kemaluannya, tidak ada penghalang, maka wudu. Artinya kalau ada penghalang, tidak wudu. Karena itu bukan memegang kemaluan, namanya memegang penghalang. Begitu agama repot. Maka yang enak ngaji itu ngaji kayak begini, saudara. Ngaji fikih, ngaji hadis tuh lama, barang mentah. Ngaji beras capek. Udah yang enak KFC, tinggal makan, siap saji. Jangan pakai tanya nih berasnya dari mana, Cianjur nanamnya berapa bulan, kelamaan perut udah perih. Kita bukan itu. Ngaji itu bukan gitu. Fikih itu udah matang. Ulama itu semuanya kalau mau dibalikin hadis gitu. Ini ngaji nih saya balik-balik, ini dasarnya, ini kiai ini ndak sembarangan. Ngomongnya per kalimat punya payung hukum Quran dan hadis. Kita mendak kejangkau menuju sana. Kita ini tak ubahnya kayak bocah, saudara. Tak ubahnya. Quran hadis itu namanya air panas dalam termos. Quran hadis namanya air panas dalam termos. Mau kita langsung minum dari termos, melepuh. Bukan bagian kita. Didinginin tuh air oleh orang tua kita. Itulah namanya imam mujtahid. Udah dingin kayak begini nih, kan udah dingin tuh. Lah saya minum kan enak nih. Enak. Kenapa? Udah dingin. Yang dinginin ulama. Yang ngolah itu ulama. Kita ndak bisa. Bagaimana memahaminya? Ndak bisa. Ndak gampang. Quran hadis ndak gampang. Ini bagaimana mereka itu? Maka kata Imam Haddad, fa in ajazta, bila Anda tak mampu terjun langsung Quran dan hadis, jangan takut. Anda amalin perintah Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri, tanya sama ulama. Quran juga yang nyuruh. Wis ikut aja sama ulama, biar selamat. Kalau ndak kita ndak selamat, bingung. Itu begitu. Oleh karena itu, kesimpulannya, memegang kemaluan manusia membatalkan wudu bila memegangnya dengan bagian dalam telapak tangan. Kalau luar tidak batal. Pakai pinggir ini tidak batal. Yang lainnya tidak batal. Memegang kemaluan pakai ini tidak batal kalau ada penghalang. Itu begitu uraian berbicara tentang penghalang. Ini nomor 3. Habis datuh menerangkan tentang yang mana batal, yang mana tidak. Habis lanjutannya, materi baru, warabi'uha talaqi basyaratai dzakarin wa unsa. Adapun yang keempat daripada 4, yakni terakhir yang membatalkan wudu, yaitu bersentuhan 2 kulit laki dan perempuan
Ada lanjutannya di bawah, bikibarin fihima, disertai dewasa pada keduanya, la ma'a mahramiyatin, yang tidak ada hubungan mahram. Begitu matannya yang dalam kurung-kurungnya itu. Kalau enggak begitu nantinya panjang. Walau bila syahwatin. Ya, saya singkat dulu dah. Ini panjang ini sebetulnya, tapi saya jabarin dulu. Yang keempat, yang batalin wudu sesudah pertama keluarnya apa saja daripada kemaluan kita depan belakang kecuali mani. Kedua, hilang akal, baik tidur, gila, mabok, ayan dan seterusnya itu. Ketiga, pegang kemaluan dengan aturannya. Keempat, yang batalin wudu adalah bersentuhan kulit laki dan perempuan. Ini membatalkan wudu. Jadi saudara, membatalkan wudu bersentuhan itu ada 5 syaratnya. Syaratnya ada 5. Bersentuhan ini ada 5. Yang keempat ini bersentuhan laki dan perempuan, ini ada 5 persyaratan. Yang pertama, menyentuh kulit. Itu satu. Biar gampang dulu, saya singkat. Tar dari dalilnya saya terusin. Menyentuh kulit. Selain kulit tidak. Itu satu. 2, lain jenis kelamin. 2, berlainan jenis kelamin. Makanya di sini ditulis zakar wa unsa, gitu. Tadi basyaratai, yang disentuh pertama kulit. Kedua, berlainan jenis kelamin, begitu. Kelamin. Ketiga, dewasa, dua-duanya. 3 tuh. Keempat, bukan mahram. Orang kampung sebut bukan muhrim gitu. Bukan mahram, ntar diurai ini. Kelima, tanpa penghalang. Ini putaran hukumnya. Sebab kita harus baca sampai bawah, supaya bisa masuk dulu sebelum kita masuk ke bawah. Ini yang batalin. Jadi yang batalin yang keempat ini, syarat pertama talaqi basyaratai. Itu 1, menyentuh kulit. Dalam diri kita ini dibagi oleh agama menjadi 4 anggota tubuh. Ada 4 di seluruh badan kita ini. Ada 4 dibaginya. Yang pertama kulit. Kulit dulu, kulit kita. Yang kedua gigi. Ketiga kuku. Keempat rambut. Cuman 4 doang nih dalam urusan batal wudu. 4 doang kita bagi. Ada kulit, ada gigi, ada rambut, ada kuku. Yang batalin syarat pertama apa? Kulit. Kalau kita memegang cewek rambutnya, punya wudu. Kita usap-usap rambutnya, kita belai-belai rambutnya, batal enggak? Kenapa? Bukan kulit. Fahami itu. Biar kita gampang memahaminya.
bukan kulit. Ada cewek giginya panjang semeter, kita pegang. Iya kan, bisa saja. Namanya di dunia kan mungkin-mungkin aja. Maka kalau dipegang, batal nggak tuh giginya? Kenapa? Bukan kulit. Ada cewek kukunya panjang, kita pegang kukunya, batal nggak? Enggak, sebab bukan kulit. Saya mau potong segini dulu. Aduh, panjang masalahnya. Jadi saya tidak mau biar masuk dulu materi itu, tidak nanggung di tengah. Segini mungkin besok kita ulang. Silahkan kalau ada yang ditanya dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan.